Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau coronavirus disease 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Sudah sekian lama sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 pada bulan Maret 2020 di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Berikut cuplikan video Presiden Joko Widodo tentang penularan COVID-19 di Indonesia. Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa? Bertemu dengan siapa? Ditelusuri dan ketemu. Sudah ditemukan, ternyata orang yang telah terkena virus corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun, dan putrinya yang berumur 31 tahun. Dicek oleh tim kita pada posisi yang ternyata pada posisi yang sakit. Dicek dan tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Ya, itu sedikit cuplikan video tentang bagaimana awal masuk COVID-19 ke Indonesia. Dari awal masuk COVID-19 ke Indonesia sampai sekarang, pemerintah masih terus berupaya melakukan langkah-langkah mitigasi dan penanganan seoptimal mungkin agar virus ini tidak menyebar lebih luas lagi. Beragam pilihan kebijakan dicapai untuk menghadang laju penyebaran, mulai dari penerapan physical distancing hingga pembatasan sosial berskala besar atau biasa dikenal dengan PSBB di berbagai daerah yang terpetakan sebagai epicentrum penyebaran, serta pemerintah juga memberlakukan larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang dicapai pemerintah Indonesia, seperti halnya pemerintah di negara lain yang belum bisa mengakuratkan kapan sih
pandemi ini akan segera berakhir. Salah satu harapan agar pandemi terbesar ini bisa segera ditanggulangi adalah vaksinisasi. Namun, vaksin penemuan yang sedang dicari oleh ilmuwan dunia. Namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO, temuan vaksin yang diperkirakan paling cepat dapat terlaksana pada 2021. Hal ini berarti setidaknya sampai akhir tahun ini seluruh masyarakat di dunia, tidak terkecuali Indonesia, harus mulai berbenah diri untuk hidup damai serta berdampingan dengan COVID-19. Selama vaksin belum ditemukan, masyarakat dihimbau untuk mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maka dengan inilah diberlakukannya sistem baru, yaitu new normal atau bisa disebut dengan AKB, yaitu adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru merupakan tindakan menerapkan tatanan hidup baru guna menjaga produktivitas selama masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan perilaku pencegahan COVID-19. Banyak hal baru yang kita harus lakukan dan harus lebih diperketat, antara lain yaitu melakukan 3M. Apa sih arti dari 3M itu? Yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Ya, selanjutnya kita akan menjabarkan tentang adaptasi kebiasaan baru atau biasa disingkat dengan AKB. Yang pertama, adaptasi kebiasaan baru saat keluar rumah dan pulang lagi kembali ke rumah. Penerapan new normal akan membuat kita lebih longgar untuk keluar rumah. Namun, mengingat pandemi COVID-19 masih berlangsung, kita harus tetap menerapkan langkah pencegahan dasar kapanpun dan dimanapun kita berada. Berikut teman-teman tips jika teman-teman sudah sampai ke rumah. Yang pertama, yang pasti sebelum masuk rumah yaitu buka alas kaki sebelum masuk ke dalam rumah. Yang kedua, semprotkan disinfektan pada alas kaki maupun peralatan yang kamu gunakan. Yang ketiga, cuci tangan dengan air dan sabun. Yang keempat, lepaskan pakaian yang dikenakan dan segera masukkan ke dalam tempat cucian yang tertutup. Yang kelima, mandi dan berganti pakaian bersih sebelum bersantai atau berkumpul dengan keluarga. Selanjutnya, adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Nah, dalam rangka pembukaan kembali sekolah, maka sekolah harus menerapkan kebiasaan baru agar anak-anak dapat kembali beraktivitas di sekolah dengan aman. Nah, lalu apa saja kebiasaan baru yang dapat kita lakukan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di sekolah? Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah ialah dengan perlindungan kesehatan individu yang dimulai dari persiapan sebelum berangkat ke sekolah hingga kembali ke rumah. Baik, yang pertama persiapan sebelum berangkat ke sekolah. Jadi,
selalu memakai masker dan selalu menjaga jarak dengan orang lain minimal 2 meter. Dan selalu membawa barang pribadi seperti cadangan masker, hand sanitizer, tisu, kotak makan, dan perlengkapan sholat. Selanjutnya ialah pencegahan selama di sekolah. Jadi, setidaknya di sekolah, kita langsung mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Selanjutnya, saat berada di ruang kelas, maka hindari kerumunan dan jaga jarak aman. Hindari menyentuh area mata, hidung, dan mulut, karena melalui pintu inilah virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya, gunakan alat tulis dan perlengkapan pribadi. Ingat untuk tidak berbagi peralatan pribadi dengan orang lain, karena virus bisa menyebar dari tangan ke tangan. Dan yang terakhir ialah pencegahan hingga kembali ke rumah dengan cara tidak berjabat tangan baik dengan guru maupun siswa lainnya, selalu memakai masker, dan selalu menjaga jarak dengan orang lain selama di perjalanan. Setibanya di rumah, langsung mencuci tangan, dan kita langsung mencuci serta menyimpan pakaian yang sudah dipakai. Dan yang terakhir ialah langsung mandi agar virus yang menempel di tubuh kita bisa hilang. Baik, selanjutnya ialah adaptasi kebiasaan baru ketika berbelanja. Nah, apabila kita harus berbelanja membeli bahan makanan ataupun yang lainnya, maka kemungkinan kita akan bertemu dengan orang banyak. Nah, adapun kebiasaan baru yang harus kita lakukan ketika berbelanja ialah: yang pertama, selalu memakai masker. Kedua, segera mencuci tangan setibanya di supermarket. Yang ketiga, jika memungkinkan, buka pintu supermarket menggunakan siku, karena pegangan pintu sering disentuh oleh orang lain. Pastikan untuk selalu menjaga jarak dengan orang lain sekitar 2 meter. Batasi menyentuh barang-barang yang ada di toko, dan kalaupun menyentuh barang-barang tersebut, pastikan agar kita tidak menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, serta tidak menyentuh barang pribadi seperti tas dan handphone sebelum mencuci tangan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terkontaminasi virus corona. Segera beli barang keperluan Anda, serta usahakan agar tidak berlama-lama saat berbelanja. Setelah itu, bayar barang belanjaan ke kasir menggunakan uang elektronik, dan tetap menjaga jarak satu sama lain serta bergiliran atau antri. Nah, jadi itulah beberapa kebiasaan baru saat berbelanja di masa pandemi seperti saat ini.